Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bun. Ya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bunda. Kita mulai sebentar lagi, nggih. Ini baru 29 yang gabung. Ada 40 berapa ya satu kelas? 40 berapa ya? 42. 42. 43. Ya, coba saya berikan ini. Tapi karo Ini sudah gabung ke Classroom semua belum ya? Oh, 42 ya. 43, Bu. 43, ada satu lagi berarti yang belum.
Halo, Assalamualaikum. Sambil menunggu yang lain, kita mulai dulu saja ya. Iya, Bun. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, terima kasih sudah bergabung di perkuliahan mata kuliah seminar riset untuk pagi hari ini ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kemudian semoga mata kuliah ini nanti kita diberikan kelancaran. Ya, untuk saat ini yang sudah bergabung baru 32. Kelas ini ada 43 orang ya. Saya tadi cek di KRS ada. Ya, 42. 42 ya? 42 apa 43? 43, Bun. Oh, berarti ada yang belum KRS-an ya? Ini nanti saya sambil panggil satu-satu siapa saja yang belum masuk di KRS. Oke. Dan Bunda, tolong nanti di-share nama-nama mahasiswa. Ya, nanti kalau yang belum biar nanti saya tegur. Ya, nanti saya share di grup ya. Ya, terima kasih, Bunda. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Bu Yeni. Semester ini saya akan mengampu mata kuliah seminar riset ya. Kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana Anda semua nanti akan menyeminarkan proposal skripsi yang kemudian akan digunakan sebagai tools atau alat, kemudian digunakan dalam proses pengumpulan data dalam proses penyusunan skripsi seperti itu ya. Selama 1 semester ke depan kita akan banyak membahas terkait bagaimana caranya menyusun skripsi, kemudian bagaimana menyeminarkannya. Nah, tugas besar Anda semua tentu saja nanti di akhir semester ini saya akan meminta untuk membuat proposal skripsi, dan setelah UTS nanti saya akan meminta masing-masing dari ibu-ibu ini untuk menyeminarkan atau mempresentasikan satu persatu. Nanti kita akan lihat waktunya, kita atur jadwalnya ya setelah UTS. Oke. Ini selanjutnya kita masih daring atau bisa luring ya, ibu-ibu? Daring. Daring terus ya berarti ya? Iya, Bun. Ya, baik. Kalau daring berarti nanti presentasinya tolong disiapkan membuat PowerPoint, kemudian juga kalau misalnya ada kendala sinyal berarti silahkan dipersiapkan proposal sekaligus video presentasinya. Jadi Ibu nanti ada tugas besar, proyeknya adalah membuat proposal dan juga mempresentasikannya. Begitu ya. Oke, saya akan tolong untuk yang tidak berkepentingan di-mute semua ya. Nanti unmute-nya kalau saya minta untuk bicara saja. Oke. Baik, sambil saya akan mengecek siapa yang belum ada, saya akan panggil namanya satu-satu. Saya share screen. Acih Dwi Harmani. Acih Dwi Harmani, ada? Dewi Aryuni. Saya, Bu. Ada? Ada. Erma Safitri. Hadir, Bun. Oke. Hadir, Bun. Ya. Erna Fitriasi. Erna Fitriasi. Belum ada. Erna Sofiani. Hadir, Bun. Oh, Erna Sofiani ada. Farida Nur Seca, apa Seca ini ya? Hadir, Bunda. Ya, ini panggilannya siapa nih?
Seha. Oh, Seha. Maaf. Saya bacanya bingung. Seha ya. Seha. Via Yulianti. Via Yulianti. Belum ada. Vidya. Hadir, Bunda. Terima kasih. Vina Aliati. Hadir, Bunda. Vina. Ini memang irnya dipisah ya? Iya, Bunda. Oh ya. Via hadir, Bunda. Oh, Via ada. Via Yulianti. Baik, terima kasih, Bu. Kemudian Hartini. Oke, terima kasih. Hikmatin. Halo? Belum ada. Indri Krisnawati. Hadir, Bunda. Mana dia yang ngomong ya? Nggak kelihatan. Ada ya? Iya, ada, Bunda. Oh ya, oke. Kemudian Kristayuningsih. Hadir, Bunda. Oke. Hadir, Bunda. Ini panggilannya siapa, Bu? Bu Kris. Bu Kris. Oh ya. Kemudian Leni Setiawati. Hadir, Bunda. Ya, terima kasih, Bu. Lili Rustiawati. Bu Lili Rustiawati. Belum ada. Lina Fitriani. Hadir, Bunda. Hadir. Oh ya. Siapa ini? Rina Fitriani. Lina Fitriani. Ya. Oke. Marolida Elok Pandukung. Marolida Elok Pandukung. Hadir, Bunda. Ya. Ini panggilannya Bu siapa nih ya? Elok, Namanya Bunda. Oh, Bu Elok. Marolida itu artinya apa, Bu? Oh, baru ini saya dengar nama ini gitu. Iya, Bunda. Moral, Bunda. Apa? Moral yang elok, Bunda, didukung orang banyak, insya Allah. Moral apa marol? Di situ moral, Bu. Oh, tapi artinya moral ya. Hadir, Bunda. Oke. Katanya, Bu. Ya. Dia siapa ini? Halo, ini siapa ya? Halo? Nunung Indriati. Nur Hidayah. Nunung Indriati. Hadir, Bunda. Nunung Indriati, baik. Nur Aini. Hadir, Bunda. Enggak. Nur Aini ada ya? Ada. Kemudian Nur Faridayanti. Hadir, Bunda. Nur Indasaroh. Hadir, Bunda. Oh, ini menggaung ya suaranya. Saya pikir tadi ada orang lain yang ngomong. Nur Laili Iyani. Hadir, Bunda. Ini bacanya apa, Mbak? Nur Laili Iani. Pakai kol-kolah ya. Puji Rianti. Hadir, Bunda. Ya, baik. Kemudian Restiani. Hadir, Bunda. Roy Fatul Mujidah. Hadir, Bunda. Roif ini ya, bener ya Roif ya. Iya, betul. Toi. Rufi Atun. Hadir, Bunda. Atun, kemudian Rulaidah apa Rulaidah ini ya? Rulaidah. Rulaidah. Ya, maaf Bu, saya
bingung bacanya. Kemudian Rumiati. Hadir. Oke. Mana nih ya orangnya? Bu Rumiati. Hadir Bunda. Oke. Kemudian Siti Zunaida. Ada. Siti Zunaida. Hadir. Halo, Siti Zunaida, ada ya? Oh ya, ada. Sri Darmiati. Ya. Hadir Bunda. Sri Darmiati. Hadir Bunda. Oke. Sri Nuryati. Ada Bunda. Sri Wahyuni. Hadir Bunda. Sumarlin. Hadir. Tamsini. Hadir Bunda. Oh ya. Riyani Adesa Putri. Hadir Bunda. Oke. Umi Hulsum. Hadir Bunda. Oke. Vira Rosiana. Halo. Hadir Bunda. Yusmiati. Hadir Bun. Yusniatul Muniroh. Hadir Bun. Tri Utami. Sri Utami. Belum ada. Sri Mulyani. Sri Mulyani. Belum ada. Oke. Baik. Terima kasih. Nanti kalau misalnya nama-nama jenengan ada yang belum saya panggil, silakan tuliskan di kolom chat ya. Jadi nanti bisa saya rekap untuk pertemuan hari ini. Begitu? Terima kasih untuk perkenalan. Ya. Bu, saya Sepertinya Bu tuh belum ada Eni namanya loh, Susanti Bu. yang belum ada Bu. Susanti, Bu. Oh iya, nanti silahkan KRS-an dulu ya Bu, karena saya nggak bisa ngabsen kalau belum ada di sistem. Ya, Bu Eni ya. Iya, Bu Eni Susanti belum ada, sudah Iya. KRS-an. Sudah KRS-an? Masa? Iya, sudah. Apa ngambil dosennya lain? Ini barusan saya download loh. Eni Susanti. Iya. Belum ada, Bu. Coba saya cari ya. Kesalahan. Nggak ada, Bu. Eni Susanti. Tidak ada, Bu. Nanti coba KRS-nya dikirim di grup ya. Jangan-jangan salah ambil kelas. Oh, iya, iya. Ya, jangan-jangan dosen yang lain. Kan kelasnya banyak. Oke. Baik, Ya, Bu. terima kasih Bu Eni. Nanti Ya. jangan lupa untuk mengirim KRS-nya di grup ya, biar nanti saya cek. Iya. Ya, Bu, Oke. terima kasih. Ya, baik. Kita lanjutkan, nggih. Terima kasih atas tadi sudah menjawab nama-nama yang hadir, kemudian siapa saja yang belum ada di kelas saya. Nah, untuk konfirmasi, silahkan nanti kalau misalnya ada lagi yang belum masuk, silahkan kirim KRS-nya di grup. Seperti itu ya. Oke. Kemudian bentar. Oke, kemudian silahkan gabung segera di Google Classroom. Di sana saya sudah mengupload RPS dan juga panduan skripsi serta materi untuk hari ini. Saya rasa di Google Classroom itu lebih enak ketika saya menyampaikan materi. Kalau di grup WhatsApp takutnya nanti ada yang belum download, di hari kemudian sudah hilang seperti itu ya. Tapi kalau di Google Classroom silahkan nanti bisa diakses sewaktu-waktu. Baik, untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama kita akan langsung saja membahas mengenai apa itu skripsi sebagai bagian dari karya ilmiah. Ada yang sudah download materi saya di Google Classroom? Sudah ada?
Halo? Sudah, Bun. Oke. Silahkan sambil dibuka, nggih, kalau misalnya menggunakan laptop. Ya, saya akan langsung masuk saja ke materi. Ini semester 3 apakah sudah menyusun skripsi untuk mahasiswa RPL? Belum, Bunda. Belum. Oh, belum. Sudah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian? Belum, Bun. Belum. Sudah ada. Sudah apa belum? Sudah, Bun, di classroom sudah ada. Oh, di classroom. Bukan, maksud saya mata kuliah metodologi penelitian. Metode penelitian pendidikan. Tidak ada, Bunda. Oh, tidak Belum ada. Bun. Belum ada atau tidak ada? Belum ada, Bun. Di semester Matkulnya tidak ada. Matkulnya tidak ada, Bun. Penelitian riset ada, Bun. Oh, iya. Oke. Karena kita juga nanti ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya mata kuliah metode penelitian pendidikan dan juga statistika riset khususnya. Kalau keduanya Adanya itu sudah statistika sama penulisan karya ilmiah, Bunda. Penulisan karya ilmiah. Oh iya. Penulisan karya ilmiah mirip, tapi kalau penulisan itu tidak membahas mengenai metodenya. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita sambil jalan, kita juga akan membahas jenis-jenis penelitian ya. Karena ibu-ibu ini kan sudah menjadi seorang guru. Nanti saya harapkan bisa menyusun PTK. Saya rasa sih kalau guru sudah tidak asing lagi dengan yang namanya PTK ya. Penelitian tindakan kelas, begitu kan. Salah satu penelitian atau classroom research, di mana penelitian ini fungsinya adalah untuk mengatasi permasalahan yang hadir di kelas jenengan semua, gitu ya. Jadi nanti mungkin di akhir saya akan sedikit bahas mengenai apa itu PTK untuk melengkapi kebutuhan ibu-ibu dalam rangka penyusunan proposal, seperti itu ya. Atau ada yang sudah pernah menyusun PTK sebelumnya? Sudah, Bun. Sudah. Oke, Bu Darmiati. Yang lainnya? Sudah, Bunda. Saya rasa sudah pernah semua ya kalau PTK ya. Sudah, Bun. Ya. Nah, kalau untuk PTK karena sudah pernah, maka itu akan jauh lebih mudah ketika nanti ibu-ibu ini menyusun proposal skripsi. Kalau untuk mahasiswa RPL, khususnya yang sudah mengajar di sekolah, saya malah lebih menyarankan PTK. Tapi kalau kebijakan prodi, saya kurang paham ya, boleh atau tidak. Tapi kalau guru, pada dasarnya saya justru menyarankan menggunakan jenis penelitian PTK, karena PTK ini fungsinya kan untuk mengatasi permasalahan. Beda lagi kalau misalnya ibu-ibu ini belum mengajar, maka mustahil menemukan masalah. Orang kita tidak tahu lapangan kan seperti itu ya. Untuk mengatasi apa? Karena biasanya yang tahu betul karakteristik siswa itu kan adalah guru yang sehari-harinya mengajar, gitu kan. Oke, kalau sudah paham PTK berarti nanti kita tidak akan lagi pelajari itu, kita akan pahami bagaimana caranya menyusun proposal. Begitu ya. Mungkin itu juga nanti akan dibahas di mata kuliah penulisan karya ilmiah, kalau tidak salah. Di semester ini kah? Karya ilmiah? Baik. Iya, Bun. Berarti nanti kita beriringan saja ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Di Google Classroom saya sudah share salah satu petunjuk penulisan skripsi untuk Universitas IPET. Silakan di-download dan dibaca-baca. Kemudian nanti ibu-ibu juga bisa berkunjung ke perpustakaan atau mencari sumber di internet terkait dengan apa itu skripsi dan contohnya seperti apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya akan menyusun skripsi ya memang harus banyak membaca. Nah, skripsi itu secara akademisi, skripsi itu merupakan salah satu wujud karya ilmiah, Bu. Karya ilmiah yang apa? Karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang calon sarjana untuk melengkapi kebutuhannya lulus menjadi seorang sarjana, gitu ya. Jadi wajib itu skripsi. Nah, lalu apa sih makna dari karya ilmiah? Bagaimana cara menyusun karya ilmiah?
Ada di sini yang sudah pernah menyusun karya ilmiah? Seperti PTK tadi ya, itu karya ilmiah. Iya, Apa itu Bun. karya Saya ilmiah? sudah pernah menyusun skripsi, Bun. Oh, sudah pernah, Bu Resti. Iya. Dulu skripsinya jurusan apa, Bu? Kalau boleh tahu. Pendidikan agama Kristen. Oh, pendidikan agama Kristen. Oke. Berarti sudah tidak asing dengan skripsi. Kira-kira coba saya diberitahu apa sih pengertian dari karya ilmiah? Skripsi itu masuk karya ilmiah. Salah satu penelitian untuk pemula. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah itu adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk bisa memberikan satu rangkuman atau intinya dapat menghasilkan sesuatu penelitian dan itu bisa digunakan di masa yang mendatang lebih baik lagi. Kalau itu saya. Iya. Berarti intinya terkait dengan penelitian yang disusun gitu ya oleh seorang peneliti, begitu ya Bu Resti ya. Oke, terima kasih Bu Resti. Mungkin untuk yang lainnya ada yang ingin memberikan tanggapan apa itu karya ilmiah? Bu Fira mau memberikan tanggapan? Halo? Saya Bunda. Oh ya, Bu Vina, silakan. Karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Tepat sekali. Oke, karya tulis yang disusun secara sistematis menggunakan metode ilmiah ya, yang ditujukan atau difungsikan untuk memecahkan suatu masalah ya. Kira-kira seperti itulah pengertian dari karya ilmiah. Jadi ada tujuannya. Dan karya ilmiah ini ditulis secara sistematis, disusun menggunakan yang namanya metode ilmiah. Oke. Sebenarnya ini banyak sekali ya pengertian dari karya ilmiah secara secara sederhananya seperti yang dikatakan oleh Bu Vina tadi. Suatu tulisan atau yang memuat kajian suatu masalah dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidahnya apa? Yang pertama tadi adalah menggunakan metode ilmiah. Dan yang kedua adalah memenuhi prinsip keilmiahan. Sifat dari karya ilmiah itu harus objektif, Bu. Kita tidak boleh menyebutkan subjektivitas, unsur misalnya cenderung, menurut saya, kemudian menurut si ini, si itu, si anu, tidak boleh. Karena apa? Karena di dalam karya ilmiah kita menjunjung yang namanya objektivitas. Nah, objektivitas ini akan akan menghasilkan karya ilmiah yang dia bisa digunakan oleh siapapun, dia bisa dirujuk, bisa dikutip seperti itu ya, karena tidak ada lagi unsur subjektivitas tadi. Kemudian logis itu berarti masuk akal. Empiris itu maksudnya dia dihasilkan dengan metode observasi dengan menggunakan indera, Bu. Dilihat, didengarkan begitu ya. Kalau dokumen-dokumen maka kita analisis dengan penglihatan, dengan indera penglihatan kita, kemudian sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Konsisten dari awal sampai akhir. Kita menggunakan bahasan yang sama. Oke. Kalau tadi Bu Vina itu menyebutkan bahwa karya tulis ilmiah disusun dengan metode ilmiah. Sebenarnya apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah itu adalah satu prosedur yang sistematis. Dia punya urut-urutan, Bu. Dia punya langkah-langkah yang spesifik dalam rangka menemukan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, syarat mutlak dari penyusunan karya ilmiah ya adanya metode ilmiah. Nah, mulai dari pengamatan, kemudian perumusan masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, kemudian menganalisis data, menginferensi atau menafsirkan, sampai dengan mengambil kesimpulan. Nah, ada satu lagi yang penting, ya, itu adalah mengkomunikasikan, Bu. Mengkomunikasikan hasil daripada penelitian. Itulah yang disebut dengan karya tulis.
kita sudah melaksanakan serangkaian prosedur tadi dalam rangka penelitian, dan yang paling penting adalah mengkomunikasikannya, baik secara lisan ya maupun tertulis. Kalau tertulis namanya karya tulis. Kalau secara lisan bisa misalnya kita sharing di acara-acara televisi misalnya ya, atau di forum ilmiah. Forum ilmiah ya contohnya seminar lah. Seminar saya yakin kan jenengan semua sudah pernah ikut. Nah, di dalam yang namanya seminar atau forum ilmiah itu para peneliti mereka sharing pengetahuan-pengetahuan baru yang mereka temukan melalui penelitian. Nah, saya harapkan di sini Ibu-ibu selalu mengikuti seminar, sering-sering ikut seminar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru, gitu ya. Karena yang namanya ilmu itu dinamis, Bu. Sekarang A, besok bisa jadi Z. Jadi kita harus senantiasa belajar. Saya apresiasi sekali di sini Ibu-ibu, walaupun mungkin sudah senior begitu ya, tapi jiwanya masih muda, masih mau terus belajar, sekarang ikut kuliah gitu kan. Dari saya yang mungkin ilmu saya juga belum sebanyak jenengan semua, apalagi terkait dengan pengalaman. Nah, di sini nanti kita akan sharing, Bu. Bukan saya memberi, tapi kita akan bertukar pikiran. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang sudah pernah melaksanakan, sementara saya hanya tahu teorinya. Nah, nanti kita bisa saling sharing, kemudian ditularkan ke teman-teman yang lain, gitu kan. Jadi jangan sungkan untuk menegur saya. Barangkali nanti ketika saya menyampaikan materi ada yang keliru atau menurut ibu tidak sepakat gitu ya, boleh langsung saja interupsi. Saya nggak ada masalah dengan itu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke karya ilmiah. Karya ilmiah itu ada sifat-sifatnya, Bu. Yang pertama, isinya dan cara penyajiannya itu jelas. Nah, jadi kita harus menggunakan bahasa yang ilmiah, Bu. Bukan bahasa verbal, bahasa formal, ya, bahasa baku tentu saja. Kemudian yang kedua itu aktual. Aktual itu apa? Aktual itu sedang hangat-hangatnya dibicarakan gitu ya. Sekarang COVID ya bolehlah sekarang kita meneliti tentang bagaimana pembelajaran AUB atau PAUD di masa COVID atau sekarang tatap muka terbatas gitu ya. Bagaimana sih karakter siswa kalau harus menjaga protokol kesehatan seperti itu. Atau bagaimana pelaksanaan tatap muka terbatas dengan menjaga protokol kesehatan di PAUD ibu-ibu sendiri, seperti itu. Kemudian memiliki kebaruan atau novelty. Ada kebaruan atau novelty itu artinya bahwa penelitian kita itu nanti akan memberikan sumbangsi atau memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan. Karya ilmiah yang baik dia harus baru. Baru dalam arti bukan yang benar-benar baru ya, Bu. Tidak ada ilmu pengetahuan yang benar-benar baru. Karena apa? Pasti kita sifatnya penelitian itu kan bersiklus. Kita melanjutkan dari penelitian orang-orang sebelum kita. Nah, kebaruan di sini artinya ada sedikit perbedaan ya. Kalau kita bandingkan dari penelitian orang-orang lain. Jadi sebelum kita menulis karya ilmiah itu akan jauh lebih baik ketika kita itu sudah membaca referensi, Bu. Hasil penelitian orang lain itu seperti apa sih? Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah mencari tahu penelitian orang lain, posisi penelitian kita itu di mana? Itu namanya kalau secara ilmiah namanya state of the art. Status kita dibandingkan penelitian yang lain itu seperti apa? Ada perbedaan tidak? Nah, khawatirnya penelitian kita itu sama, Bu, dengan yang sudah pernah dilakukan orang lain. Boleh tidak sih, Bu, kita mengambil judul penelitian yang sama dengan penelitian orang lain? Boleh, Bu. Saya katakan boleh. Misalnya di PAUD yang sama, apa yang diteliti sama boleh. Lalu
kebaruannya tidak ada dong, Bu. Ada. Manakala kita menggunakan metodologi yang berbeda. Nah, ini makanya nanti di latar belakang itu novelty atau kebaruan terkait dengan metodologi ini bolehlah disinggung sedikit begitu ya. Agar apa? Agar orang atau yang nanti menjadi target pembaca kita itu tahu. Oh ini loh penelitiannya Bu Siti Zunaidah ini ada kebaruannya, ini novelty-nya. Tidak harus judulnya berbeda, Bu, untuk menghasilkan kebaruan, gitu ya. Kemudian ada kerangka atau sistematika yang jelas, gaya penulisannya baik, serta menggunakan referensi yang cukup. Nah, kalau kerangka atau sistematika yang jelas, ini tentu saja kita memiliki gaya selingkung, Bu. Gaya selingkung itu apa? Gaya tulis yang sesuai dengan pedoman yang ada. Karena di sini nanti ibu-ibu semua akan menyusun skripsi sebagai salah satu wujud penulisan karya ilmiah, gitu kan? Maka ya tolong diikuti panduan penyusunan skripsi dari IPET. Ya, itu nanti yang digunakan itu. Tidak boleh pakai yang lain, gitu kan? Karena ada pedoman yang baik. Kemudian gaya penulisannya baik. Gaya penulisan yang baik itu seperti apa? Menurut saya, ya, meneliti dan menulis itu adalah sebuah seni, Bu. Penelitian itu adalah seninya orang meneliti. Karena apa? Karena setiap orang itu punya gaya penelitian dan gaya menuangkan ide, gagasan untuk diteliti itu masing-masing. Apalagi sampai ke penulisan. Gaya penulisan itu kan setiap orang punya gaya masing-masing ya. Walaupun di IFET sudah ada contoh dari kakak angkatan, walaupun di IFET itu sudah ada pedoman, tapi saya yakin setiap orang itu punya kekhasan dalam menulis begitu. Nah, itulah yang disebut seni dalam menulis. Nah, akan memiliki nilai estetika. Ketika ibu-ibu di sini nanti saya pengennya nulis tentang APE, alat permainan edukatif. Saya yakin antara satu orang dengan yang lain, walaupun dengan judul yang sama, sesuatu hal yang harus dibahas itu sama, tapi isinya pasti beda. Kemudian menggunakan sumber atau referensi yang cukup memadai. Referensi yang memadai itu kalau bisa ya jumlahnya terkait dengan jumlah atau kuantitas begitu kan. Kuantitasnya bagaimana, Bu? Saya tidak bisa mengatakan bahwa jumlah 40 referensi itu cukup, Bu. Kenapa? Karena kadang walaupun jumlahnya 40, tapi kalau itu tidak terlalu relevan dengan penelitian kita, ya berarti belum cukup. Bisa jadi jumlah referensi yang hanya 15, tapi itu cukup. Karena apa? Karena sangat berkaitan dengan apa yang kita tulis. Sehingga ketika kita mencari referensi, itu harus ada unsur relevansi, kelengkapan, dan kemutahiran. Oke. Relevansi, relevan dong harus dengan penelitian kita. Kita kalau merujuk suatu kutipan atau referensi begitu ya, itu di sini bagian referensi ini harus jumlahnya harus relevan dengan apa yang akan kita teliti. Kemudian lengkap. Nah, setiap unsur yang kita teliti itu harus muncul. Meneliti tentang gaya komunikasi matematis atau gaya berpikir matematis anak usia dini. Ya, ditinjau dari apa misalnya sosioekonomi orang tua misalnya. Itu berarti setiap pokok bahasan yang muncul di judul harus tertuang di dalam pembahasan teori kita. Nanti di bab 2 ya. Kemudian mutakhir.
Mutakhir berarti referensi yang kita gunakan jumlahnya cukup, memadai tadi, dan up to date. Up to date itu bagaimana? Up to date itu maksudnya apa ya? Up to date itu artinya baru, Bu. Kalau di IVET ada batasnya gitu ya, 10 tahun terakhir untuk buku. Kalau jurnal saya menyarankan artikelnya 5 tahun terakhir. Itu sudah apa namanya? Mutakhir gitu ya, atau baru. Kalau sudah lebih dari itu, kalau kita masih pakai teori-teori tahun 80-an ya tidak lagi mutakhir, tidak sesuai dengan penelitian kita. Oke. Kemudian syaratnya lagi adalah bahwa permasalahan yang akan diteliti dirumuskan dengan logis dan sistematis. Logis itu masuk akal, sistematis itu runtut. Permasalahan yang akan kita teliti itu harus ada syaratnya, Bu. Syaratnya dia ya pantas untuk diteliti. Tidak semua permasalahan itu pantas untuk diteliti. Maka sebelum kita menyatakan bahwa ini permasalahan yang akan saya teliti ini cocok tidak untuk dijadikan permasalahan yang diangkat sebagai topik dalam skripsi, silahkan banyak-banyak membaca dan mengikuti perkembangan zaman, begitu ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya mencari artikel di jurnal. Logis berarti masuk akal. Kemudian, nah kalau masalah sudah dirumuskan, kemudian menyusun hipotesis, Ibu-ibu, proses pengumpulan datanya harus menggunakan model dan metode yang jelas dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Sudah ada masalah metode saya nanti dalam penelitian, dalam rangka mengumpulkan data, saya mau pakai metode seperti apa? Oh, PTK. PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Akan berbeda dengan penelitian eksperimental. Beda lagi dengan penelitian pengembangan. Beda jauh sekali dengan penelitian kualitatif yang menganalisis, begitu ya. Nah, jadi jenengan harus menguasai juga ketika mau menyusun karya ilmiah itu menguasai yang namanya metode penelitian. Paling tidak ada satu metode yang dikuasai. Oh, saya paham PTK, Bu. Boleh, silakan digunakan. Ya, dengan beberapa siklus, indikator keberhasilannya apa, begitu. Kalau mau penelitian kualitatif, maka harus paham betul dengan literatur-literatur yang sudah pernah ada, dan apa yang mau diteliti itu digali secara mendalam. Kalau sifatnya kualitatif. Kemudian sudah paham metodenya. Nah ini yang kadang-kadang biasanya agak bingung ya. Itu dalam penyusunan instrumen. Saya mau mengumpulkan data terkait kecerdasan emosional anak. Maka saya harus menggunakan instrumen atau alat yang seperti apa? Saya tentu saja tidak akan bisa membahas satu-satu instrumen, kan begitu ya, terkait berbeda-beda jenis penelitian dan jenis data yang akan dikumpulkan. Tapi yang pasti, setiap instrumen itu harus disusun berdasarkan asas valid dan reliable. Valid itu artinya mampu mengukur, karena instrumen itu alat ukur ya, Bu ya. Maka instrumen tersebut harus mampu mengukur tujuan awal yang ingin diukur. Kalau ingin mengukur kecerdasan emosional, maka instrumennya ya harus bisa seluruh butir-butir pertanyaan atau pernyataannya ya sesuai dengan indikator kecerdasan emosional, kan begitu. Reliable. Nah,
reliable itu ajek, Bu. Ketika kita menyusun sebuah instrumen penelitian, mau digunakan sekarang, mau digunakan minggu depan, atau tahun depan, harapannya itu menghasilkan data yang sifatnya ajek, tidak berbeda-beda. Maka ketika instrumen itu reliabilitasnya tinggi, berarti dia reliable, gitu ya. Dia bisa kok digunakan untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir, ini sangat penting sekali, adalah hasil dan kesimpulan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, inilah fungsi dari karya ilmiah, Bu. Karya ilmiah itu kenapa harus ditulis dan dipublikasikan agar hasil dan kesimpulan penelitian kita itu bisa di cross check oleh orang lain. Namanya dipertanggungjawabkan ya. Oh, ini sudah benar belum sih secara metodologi? Benar belum datanya yang dikumpulkan ini? Benar atau belum instrumen yang digunakan? Bahkan sampai dengan teknik analisis datanya. Kalau hasilnya itu ternyata keliru, atau bahkan datanya itu ada fabrikasi data, Bu. Fabrikasi itu adalah proses menyusun data secara masif gitu ya. Dan itu dibuat-buat atau manipulasi, kan tidak boleh. Wong penelitian kok datanya dibuat. Kan harusnya dari proses pengumpulan data, gitu kan. Maka ini nanti ketika sudah ditulis dan dipublikasikan, karya ilmiah itu bisa di cross check oleh orang lain. Oh, jangan-jangan ini datanya palsu nih, gitu. Misalnya Bu Vina, benar nggak Bu Vina ini meneliti tentang menganalisis tentang kebijakan pertemuan tatap muka terbatas di era pandemi ini. Benar nggak sih apa yang sudah diteliti? Datanya benar atau tidak? Bisa di cross check oleh peneliti lain. Makanya harus ditulis dan dipublikasikan. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Sebelum kita masuk ke sini, mungkin silahkan ya Bu, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya dengan senang hati akan meluangkan, dan senang sekali kalau kita bisa saling sharing. Boleh, apa Bu tanya ini? Silahkan, Bu Resti. Bunda. Silakan satu-satu dulu, Bu Resti. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Ya. Yang perlu saya tanyakan, ini beberapa kali saya membaca karya ilmiah dengan bahan referensi dari beberapa teman, ya beberapa teman itu dengan skripsi yang pernah saya buat itu rata-rata berbeda karena setiap lembaga menentukan metodologinya kan sesuai dengan lembaga masing-masing. Tetapi yang perlu saya garis bawahi kalau intinya yang pendidikan itu cara untuk menganalisis data juga beda, metodenya juga beda, variabelnya juga berbeda ya Bu. Dan saya ini juga mau menyusun skripsi lagi untuk yang pendidikan tahun ini ya Bu. Itu yang perlu saya tanyakan itu harus memperbarui data sesuai dengan lembaga yang sudah dengan misalnya IFET kan punya metode tersendiri untuk penyusunan skripsi kan nggih. Nah, yang perlu saya tanyakan ini saya juga baru belajar tentang bagaimana cara penyusunan tadi, penyusunan sudah berbeda. Terus kemarin itu saya melihat referensi teman saya yang baru lulus itu dengan teman yang sudah lulus terdahulu itu juga berbeda gitu Bu. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah kita perlu untuk mengkaji ulang atau memang kita tentukan ikuti aja yang ditentukan IFET sekarang ini gitu aja Bu. Baik. Seperti apa yang perlu saya kerjakan karena beberapa referensi bahan penelitian itu berbeda-beda. Ya, baik.
Baik, terima kasih Bu Resti atas pertanyaannya. Ini menarik sekali ya. Ini apa namanya, kita saling sharing begitu kan. Ternyata Bu Resti tadi sudah baca-baca dari beberapa kawan. Sebenarnya begini Bu Resti, yang punya metodologi itu bukan IFET. Jadi metodologi, ya namanya metodologi penelitian untuk bidang pendidikan, ya di seluruh dunia kita acuannya itu Bu. Justru akan semakin bagus lagi ketika karya ilmiah kita itu mengikuti satu metodologi yang sudah apa ya, pakem istilahnya. Misalnya teori sosial Albert Bandura begitu kan, terkait dengan self efficacy misalnya, atau kepercayaan diri. Boleh teori-teori itu digunakan. Jadi ini bukan berkaitan dengan IFET-nya, Bu. Melainkan memang metodologi itu justru dipilih oleh si peneliti, Bu Resti. Oh, saya tahun ini mau meneliti tentang tadi katakan bagaimana atau menganalisis kebijakan pemerintah atau kebijakan Pemda gitu ya, terkait dengan pertemuan tatap muka. Karena apa? Setiap Pemda itu kan mereka punya kebijakan dan itu berbeda-beda ya Bu. Untuk yang kota besar, di kota kecil, apakah di kota kecil itu seperti apa? Bandingkan dengan kota Semarang misalnya, pasti berbeda. Ya, apalagi di Semarang yang mungkin umpek-umpekan gitu kan, lebih banyak populasinya. Kemudian di sini kita harus benar-benar menjaga ketat protokol kesehatan. Saya rasa pasti ada perbedaan, walaupun sedikit antar daerah, kan begitu. Walaupun dari nasional atau dari pusat sudah ada kebijakan yang pakem. Nah, itu boleh Bu Resti nanti teliti dengan metode penelitian jenisnya kualitatif. Pasti setiap orang, walaupun yang diteliti tadi sama, pasti berbeda, Bu. Karena apa? Saya katakan penelitian itu kan seni. Metodenya sama pun hasil yang dihasilkan atau temuannya pasti beda. Karena kedalaman orang dalam meneliti atau mengkaji sesuatu hal itu beda-beda. Atau misalnya Bu Resti ingin menggunakan pendekatan PTK, gitu ya. PTK itu kan bukan kuantitatif, bukan kualitatif, melainkan mixed method atau campuran. Nah, saya yakin PTK itu kan sudah ada pakemnya dengan beberapa siklus begitu ya Bu ya, minimal 3 kali siklus. Saya yakin antar orang itu akan berbeda Bu, ya jenis penelitiannya. Ya kok jenis, hasil temuannya. Judulnya boleh sama, tapi yang dikaji kan tidak boleh sama. Nah, itulah yang disebut dengan keberagaman, perbedaan, novelty. Kalau penelitian kita sama dengan orang lain, lalu apa fungsinya kita meneliti kan gitu. Nah, kalau tadi yang ditanyakan Bu Resti itu, apakah saya harus memperbarui data menyesuaikan dengan IFET? Bukan menyesuaikan dengan IFET, Bu. Tapi menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Yang menyesuaikan dengan IFET itu hanya pedoman penelitiannya saja. Panduan penulisannya, Bu, bukan datanya. Kalau data itu murni mutlak 100% itu hak prerogatif si peneliti. Oh, saya mau nyari data ini ya suka-suka saya gitu kan. IFET itu hanya memberikan apa namanya garis besar bahwa ini loh kalau mau menulis dengan jenis penelitian eksperimental design yang harus muncul nanti deskripsinya itu panduannya adalah ini. Kalau menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah A, B, C, D, E, sampai Z misalnya. Beda gitu kan. Kalau antar orangnya ya tentu saja akan berbeda lagi, Bu. Seperti itu Bu Resti ya. Saya kira satu skripsi dengan yang lain itu pasti berbeda dan justru kalau kita menemukan banyak kesamaan, maka itu bisa dipastikan bahwa ada indikasi plagiarisme. Nanti itu kita akan bahas satu PR besar bahwa penelitian itu ada etikanya. Tidak boleh menjiplak atau memplagiat penelitian orang lain. Mohon maaf,
Mungkin kalau dari sini ibu-ibu semua ada yang sudah PNS atau sudah punya jabatan tertentu begitu ya sebagai seorang guru di pendidikan, itu bisa jabatannya dicopot ya Bu ya. Karena apa? Karena ada indikasi plagiarisme. Tolong ini ditaati benar bahwa jangan sampai kita memplagiat, menjiplak pekerjaan teman. Boleh baca pekerjaan teman, tapi tidak boleh kok datanya sampai sama, metodologinya dari awal sampai akhir sama. Oh, itu nggak boleh. Maksimal 20%. Dan bukan berarti 20% itu terus 3 halaman sama persis gitu ya. Tidak boleh. Yang boleh sama apa? Ya sedikit-sedikit kita ganti dengan bahasa kita. Itu etika mengutip. Nanti kita akan bahas bahwa penelitian itu harus ada etikanya. Kemudian data yang dikumpulkan benar-benar kita ngumpulin, Bu. Saat penelitian itu, bukan yang dulu kala. Walaupun Bu Resti mungkin sudah pernah menyusun skripsi ya. Nah, tapi kan tentu saja kalau sekarang ingin menyusun lagi ya harusnya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Begitu. Tanya lagi ya, Bun. Oke, monggo Bu Resti. Gini, Bun, itu kalau biasanya kan kalau skripsi itu kan ada pendekatan kuantitatif dan kualitatif, juga PTK. Mohon maaf. Ya. Kalau di IFET biasanya PTK gitu, Bu? Tidak, Bu. Bebas. Tidak juga. Oh, tidak gitu. Harus, kemarin ya. saya beberapa baca punyanya teman itu kebanyakan bentuknya hampir sama, pendekatannya itu bentuknya PTK. Iya. Iya gitu. Ya, terima kasih. Berarti tidak punya aturan baku untuk harus seperti apa pendekatannya gitu, Bu. Begini, Bu. Kalau pendekatannya apapun, itu sebenarnya di IFET ada aturannya. Nanti silahkan dibaca di panduan, ya. Ada gitu, pendekatan kualitatif, kuantitatif. Nah, PTK ini justru disarankan untuk guru, Bu. Gitu, kalau ya. sudah jadi guru, sarannya adalah PTK. Tapi kalau di PAUD sendiri atau prodi PAUD, jenengan nanti silahkan dikomunikasikan dengan pembimbing ya. Karena itu kan juga biasanya berkaitan dengan pembimbing pengennya seperti ini ya, seperti itu. Oke, begitu Bu Resti nggih. Kalau di IFET semua boleh digunakan kok. Ya, gitu. Oke, monggo silahkan yang lain ingin ditanyakan lagi. Saya Bunda. Ya, Bu Nur Indah Sarah. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terkait dengan skripsi, tugas skripsi nanti, saya kan sudah pernah membuat PTK. Rencananya PTK saya ini nanti saya ajukan untuk skripsi. Saya mau tanya bagaimana cara mengembangkan PTK menjadi skripsi, Bunda? Apa saja yang perlu ditambahkan? Oke. PTK-nya mohon maaf dulu Ibu fungsinya PTK itu untuk penyusunan apa? Kenaikan jabatan? Untuk tugas diklat mahir, Bunda. Tugas diklat mahir. Sudah pernah dipublikasikan belum, Bu? Belum, Bunda. Belum pernah ya? Belum. Ya. Kalau kebijakannya saya kok kurang paham ya. Kalau misalnya itu sudah dipublikasikan secara etika nggak boleh, Bu ya. Jadi kalau dia sudah pernah digunakan dalam suatu tujuan tertentu, itu tidak boleh digunakan lagi biasanya. Kalau ingin menyusun, tolong diubah sedikit, Bu. Ada perbedaannya gitu dengan yang terdahulu. Begini, misalnya dulu Ibu PTK-nya judulnya apa misalnya, Bu? Meningkatkan kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan kolase dengan media berbagai bahan limbah. Kolase dengan bahan limbah gitu ya. Nah, misalnya waktu itu menggunakan bahan limbah. Nah, di sekarang dispesifikan bahan limbah yang digunakan limbah apa sih gitu. Limbah alam dulu. Dulu limbah alam. Nah, sekarang misalnya dispesifikan atau diganti. Sekarang pakai limbahnya itu limbah plastik misalnya. Boleh, Bu, seperti itu. Karena apa? Kan ada bedanya. Ya. Saya sih menyarankan tetap ada perbedaan tapi sedikit. Karena apa? Ketika kita menyusun skripsi, apalagi tadi PTK-nya sudah pernah dipakai untuk diklat, saya kok khawatir kalau itu sudah digunakan untuk satu tujuan, maka tidak boleh sih secara etika, kan gitu.
Kalau mau digunakan kembali berarti harus ada perbedaan. Setidaknya sedikit hal. Tadi ada variasi tadi ya. Oh beda kok Bu. Nanti jenengan misalnya ditanya ada perbedaan. Ini loh, bisa saya tunjukkan Bu perbedaannya. Bahwa di sini limbahnya itu yang digunakan adalah limbah plastik. Nah, dan itu nanti muncul kan di latar belakang. Kenapa memilih limbah plastik? Misalnya untuk mengajarkan kepada anak bagaimana caranya wujud kecintaan terhadap lingkungan, kan gitu ya. Betul. Nah, itu bisa seperti itu. Dan nanti kan berarti gimana? Berarti gini ya Bun, PTK itu sudah cukup memenuhi persyaratan sebagai skripsi. PTK itu bisa memenuhi persyaratan sebagai skripsi. Nah, yang namanya karya ilmiah, kalau skripsi gitu ya, saya nanti kembalikan lagi karena saya tidak tahu kebijakan di PAUD seperti apa. Tapi sepemahaman saya, kayaknya kalau yang di guru-guru PAUD, itu biasanya banyak yang mereka menggunakan pendekatan PTK. Bukan PTK kemudian sudah sesuai atau belum. Tapi ketika menyusun PTK itu kan juga ada dasar teorinya ya Bu ya, ada latar belakang masalahnya, kemudian di situ juga muncul teori-teori yang digunakan, kan gitu ya. Kemudian nanti instrumen yang digunakan seperti apa, metodologinya PTK itu mengacu ke siapa, kan beda-beda Bu. Ya, populasi dan sampelnya, sampai dengan hasilnya. Nah, mungkin nanti yang harus Ibu kembangkan adalah kalau waktu itu PTK-nya itu sudah pernah diambil datanya, itu tahun kapan Bu? Bu Nur? Tahun berapa ya? 1 setengah tahun yang lalu. Oh, 1,5 tahun yang lalu. Tahun yang lalu, Bun. Setelah COVID kah? Sebelum COVID, Bun. Oh, sebelum COVID. Setelah Diklat Mahir itu kita langsung masuk ini, Bun. RPL ini. Oh, RPL ini. Ya, oke. Ya. Nah, pas sebelum RPL ini. Ini baru semester 3. Nah, mungkin sekarang bisa diperbarui di datanya, Bu. Untuk anak-anak yang sekarang. Kan anaknya udah beda lagi tuh. Ya. Iya. Nah, nanti dicek karakteristik anak kan beda-beda. Itu nanti bisa menjadi perbedaan di dalam hasil dan pembahasan. Temuannya beda pasti. Begitu. Misalnya sekarang ada kalau di tempat Bu Nur sekarang pertemuannya sudah full untuk anak-anak atau masih sebagian ada yang di rumah misalnya berapa hari sekali masuk gitu? Alhamdulillah sudah masuk, Bu. Setiap hari? Karena enggak satu minggu 3 kali. Nah, gitu kan. Oke, 1 minggu Ya, 3 karena kali. tempat saya itu di pelosok, Bu, di desa, di gunung. Jadi kami itu lebih sering melakukan tatap muka karena insya Allah aman seperti itu. Iya. Di mana, Bu, Ibu? Di Tempur, Bu, Kecamatan Keling. Oh, bukan maksudnya daerah mana? Kabupaten. Daerah Jepara. Oh, Jepara. Jepara Ya. Oke. Oke. Begitu Bu Nur Indasara boleh kalau misalnya tadi ya dengan gaya apa namanya? Penelitian yang sedikit diperbarui, kemudian kan sekarang dikumpulkan lagi datanya. Jadi pasti ada perbedaan dengan yang dulu. Iya. Ya, begitu. Dan nanti pastikan lagi kalau di Diklat Mahir itu kan ada pedomannya dalam penyusunan PTK ya. Ya, sekarang di IFET taati dengan gaya selingkung atau panduan penulisannya IFET. Oh, kalau latar belakang itu seperti ini. Misalnya bab 1 itu nanti ada poin-poin yang harus dibahas itu ini. Nah, itu sesuaikan. Ya, berarti PTK saya nanti menyesuaikan panduan yang dari IFET itu bisa dan lagi, ada tapi pembaruannya. Ya, paling tidak ada sesuatu yang dirubah. Itu harus kalau sesuai kondisi sekarang ngoten gitu. Ya, sesuai kondisi sekarang. Dan kan pasti siswanya sudah berbeda ya. Di latar belakang masalah nanti juga tolong disampaikan. Kenapa limbah? Oh, misalnya karena kemarin COVID, banyak sekali orang-orang yang kemudian kalau makan itu bungkus makanan dibawa pulang sehingga sampah plastik itu berserakan, misalnya begitu. Kan gitu. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, anak-anak diajarkan bagaimana caranya untuk mengolah limbah plastik tadi. Nah, itu boleh, Bu, seperti itu. Kan ada kebaruan, ya. Ya. Oke, begitu Bu Nur.
Terima kasih Bu Ya, Yeni. sama-sama. Ada lagi yang lain, monggo. Saya Bunda, izin bertanya. Oke, silakan siapa nih ya? Sebentar saya stop share dulu. Oke, silakan siapa? Nggih. Dengan Aci Dwi Hermani Bunda. Bu Mohon Aceh. maaf. Ya. Nggih. Barangkali tadi sudah panjenengan absen, saya kesulitan masuk Bun karena Oh sinyalnya keluar iya, masuk. iya iya ya. Nggih, mohon maaf kalau nggih terlambat gabung. Oke. Mengenai apa skripsi nggih Bun, memang kita kan sangat ini nggih, masih sangat apa namanya? Awam nggih. Awam nggih, karena kita memang belum punya pengalaman sama sekali. Yang ingin saya tanyakan itu apakah dalam pembuatan skripsi itu kita harus melakukan penelitian ataukah kita hanya boleh apa namanya? Membaca dari buku-buku seperti itu. Itu yang pertama Bunda. Kemudian yang kedua, apakah artikel itu bisa dimasukkan bagian dari karya ilmiah? Artikel dimasukkan karya ilmiah di Bu maksudnya? Dikutip? Gini maksudnya, apakah artikel itu termasuk dalam karya ilmiah? Salah satu bagian maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua yang tadi, yang satunya skripsi itu apakah harus melakukan penelitian ke lapangan ataukah kita hanya bisa lewat hanya referensi buku-buku saja. Jadi melihat dari buku-buku. Demikian Bunda, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Aceh. Kebetulan ini adalah apa yang akan saya bahas setelah ini ya. Kan tadi slide saya belum selesai. Kita akan bahas sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Aceh. Nah, di sini jenis-jenis karya ilmiah saya akan share dulu ya, share screen. Tolong dipahami nanti ya untuk kita bersama. Nah, ini Bu. Ini sesuai dengan pertanyaan dari Bu Aceh tadi. Jenis karya ilmiah itu ada hasil penelitian dan review literatur. Nah, atau meninjau, mengkaji. Nah, skripsi itu letaknya di mana, Bu? Skripsi itu merupakan karya ilmiah hasil penelitian. Jadi, jawabannya adalah bahwa skripsi itu ya harus meneliti, kan begitu, harus mengumpulkan data. Ora ketang menyusun PTK, kan begitu. Ya, jadi sekecil apapun itu berarti kita harus melaksanakan penelitian, menyusun instrumennya, kemudian hasilnya bagaimana, temuannya apa, kita bahas. Itulah skripsi, Bu. Jenis karya ilmiah sebenarnya banyak. Tapi skripsi itu sendiri merupakan salah satu karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang mahasiswa dalam rangka lulus dari jenjang sarjana, dan itu bentuknya adalah hasil penelitian. Begitu ya Bu Aceh ya. Itu yang pertanyaan pertama tadi. Kemudian pertanyaan kedua tadi, apakah kalau hanya mereview artikel boleh Bu? Oh, tidak boleh, Bu. Nggak boleh ya. Karena apa? Karena itu masuknya yang kedua di sini. Itu kan nanti ada makalah, ada literatur review gitu kan. Itu tidak boleh menjadi skripsi, Bu. Kalau diseminarkan jadi proceeding boleh, Bu. Boleh. Tapi itu boleh. Tapi kalau jadi skripsi kurang pas. Karena apa? Memang tidak sesuai dengan panduannya gitu. Karena skripsi itu di seluruh dunia, Bu, sama. Seperti itu. Gitu nggih, Bu Aceh nggih? Nggih, mohon maaf Bunda, tapi pengalaman memang kemarin atau karena masa pandemi nggih itu saya sempat apa namanya? Menemukan gitu nggih. Seorang yang tidak mengerjakan skripsi itu dari apa di mana lembaga yang di mana dia sekolah itu memperbolehkan untuk membuat artikel sebagai pengganti. Oh iya, betul. Sekian Bunda nggih. Apakah itu secara fungsi maksudnya untuk tugas itu bisa digantikan memang. Jadi selain apa untuk membuat skripsi tapi diperbolehkan membuat dalam bentuk artikel seperti itu. Makanya ini saya tanyakan J. Maksudnya skripsi tidak harus yang berlembar-lembar tapi bikin artikel gitu kan? Yang mungkin maksimal hanya 15 halaman gitu berarti. Ya, oke. Itu adalah apa namanya kebijakan dari masing-masing lembaga, Bu. Kemarin di beberapa lembaga saya pernah baca di UMM, salah satu kawan saya mengajar di sana, memang banyak mahasiswanya itu tidak usah nyusun skripsi. Ketika mahasiswanya sudah mampu menyusun artikel, tentu saja artikelnya hasil penelitian, Ibu ya.
itu kemudian dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi Sinta yang bereputasi. Bisa. Nah, tapi kan sekali lagi itu kembali ke kebijakan lembaga. Sejauh ini IFET belum ada kebijakan seperti itu, tapi nanti barangkali jenengan bisa matur ke Kaprodi ya, karena itu kembali lagi ke kebijakan ya. Silahkan nanti misalnya Bu, saya bisa nyusun artikel nih. Kalau saya nggak nyusun skripsi gimana? Oh ini di UKSB Bu, di Salatiga seperti itu. Ini mahasiswanya itu mereka tidak lagi menyusun skripsi yang tebal-tebal gitu kan. Mereka diminta nyusun artikel. 15 halaman cukup. Iya, Bunda. Ya. Berarti artikel pun juga harus melalui penelitian, ya, Bun? Oh iya, tentu saja. Artikel harus, ya. Cuma kita kan nggak harus membuat yang setebal. Ya. Kalau kita lihat skripsi itu kan yang sebenarnya kan sampai setebal itu tuh kita melihatnya itu sudah membayangkan itu. Ya. Nanti ya kemarin saya juga sudah sempat menyarankan kalau di prodi saya seperti itu Bu. Bagaimana kalau misalnya mahasiswa tidak usah menyusun lagi proposal skripsi yang tebal itu fungsinya buat apa? Gitu kan. Langsung saja dipublikasikan asalkan kita bisa mempertanggungjawabkannya, instrumennya jelas kan sebenarnya lebih efisien ya Bu ya, nggak lama gitu kan. Tapi memang sekali lagi itu kembali ke kebijakan dari lembaga. Begitu Bu Aceh. Ya. Terima kasih banyak Bunda. Iya, sama-sama. Begitu ya Ibu ya. Jadi kalau artikel boleh tidak, kembali lagi itu sebenarnya boleh ya. Sekarang untuk mendorong percepatan kelulusan mahasiswa itu memang banyak lembaga LPTK yang kemudian mereka sudahlah bikin saja satu proyek, apalagi sekarang dengan munculnya kurikulum Merdeka Belajar ini ya, mahasiswa itu punya kebebasan untuk atau kemerdekaan dalam belajar sehingga tidak harus menyusun skripsi yang sifatnya tebal. Bahkan kalau misalnya sudah memiliki satu istilahnya rekognisi terhadap keberhasilan mereka atau misalnya pengakuan atas capaian-capaian misalnya jadi guru berprestasi tingkat internasional gitu kan. Ya buat apa skripsi lagi? Kadang seperti itu kan ya. Jadi itu memang sedikit banyak sekarang sudah mulai dipikirkan oleh lembaga pendidikan. Nah, tapi memang kita arahnya ke sana, tapi kalau sekarang memang belum. Oke, jadi begitu Ibu-Ibu untuk skripsi itu harus hasil penelitian. Sementara artikel, kalau artikel itu bisa ditulis berdasarkan hasil penelitian, bisa kajian literatur. Kajian literatur itu bagaimana? Semacam makalah, jadi membaca referensi banyak gitu, kemudian dikaji, oh ini artikel ini si A ini menulis tentang APE anak untuk meningkatkan kreativitas seperti ini. Yang ini dengan APE tapi berbantuan kebudayaan daerah untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah misalnya. Jadi boleh di situ kita mengkaji. Tapi kalau untuk skripsi memang saat ini belum ada ya kebijakan tentang bahwa literatur review itu boleh jadikan skripsi, gitu. Tapi kalau Ibu-Ibu ingin menyusun artikel berdasarkan kajian literatur tadi, boleh kok dipublikasikan, silakan. Bisa melalui proceeding tadi mengikuti seminar ya, dipresentasikan di dalam seminar atau forum ilmiah. Kemudian nanti masuk ke proceeding, Bu. Nah, proceeding ini minimalnya adalah proceeding. Sekarang pun seminar-seminar itu bisa masuk ke jurnal, Bu. Jurnal itu adalah salah satu media publikasi ilmiah, itu jurnal. Jadi terbitan berkala. Oke. Nah, karena skripsi itu adalah hasil penelitian, ya. Sifat dari penelitian itu sifatnya adalah ilmiah, Bu. Tadi ada ilmiah, kemudian tidak boleh subjektif, harus sistematis, begitu kan? Dan harus bersumber dari teori, fakta, tidak boleh mengada-ada. Nah, karena Ibu nanti misalnya mau menggunakan pendekatan PTK, ya masalah itu harus ada di lingkungan benar, harus ada di anak-anak Ibu sendiri, gitu kan? Bukan mengada-ada, wong tidak ada masalah kok diada-adakan, begitu kan? Karena PTK kan hakikatnya meningkatkan sesuatu. Idealnya itu A,
tapi saya baru sampai idealnya itu E, saya itu baru sampai A begitu. Kan masih ada yang kurang. Kemudian dengan beberapa pendekatan, misalnya perbaikan dalam kualitas pembelajaran, jenengan perbaiki sehingga si anak didik jenengan itu bisa meningkat. Apanya yang meningkat? Bisa hasil belajarnya, kemampuan membaca Al-Quran misalnya, kemudian bagaimana pengetahuan tentang agamanya, bisa juga tentang budaya, macam-macam. Kreativitas, ya berpikir ilmiah misalnya. Boleh. Dan itu harus berdasarkan fakta. Jadi ada pengamatan dulu dari jenengan, sehari-hari anak-anak didik saya seperti ini. Nah, kemudian skripsi, tadi saya katakan bahwa hasil penelitian ditulis oleh mahasiswa sebagai satu syarat mencapai gelar sarjana. Dan karena kebetulan jenengan adalah mahasiswa RPL ya, saya kurang paham berapa banyak mata kuliah yang harus jenengan tempuh. Tapi kalau secara definisi skripsi di kurikulum yang normal ya itu memiliki bobotnya 6 SKS dan minimal sudah menempuh 110 SKS. Nah, kemudian skripsi ini wajib Bu, wajib sebagai syarat kelulusan gitu ya. Dan kalau di IVET harus menghasilkan artikel sebagai syarat ujian. Nah, ini yang ditanyakan Bu Acih tadi ya. Boleh nggak Bu kalau hanya artikel saja? Skripsinya yang tebel itu enggak. Kalau di IVET dua-duanya Bu. Bikin skripsinya iya, artikelnya iya. Nah, artikel ini mulai disusun dari sekarang boleh, nanti di akhir boleh. Ya. Nah, persyaratan, kalau persyaratan ini secara general, ini untuk yang kurikulum normal, Bu. Artinya untuk yang reguler gitu ya. Harus menempuh minimal 110 SKS, kemudian mata kuliah persyaratnya sudah lulus. Nah, ini tadi yang saya tanyakan. Metodologi penelitian dan statistika. Jadi mata kuliah ini kalau jenengan sudah menempuhnya berarti kan paham dengan macam-macam metode penelitian. Oh, pendekatannya saya ambil yang kuantitatif. Pendekatannya kualitatif. Saya pakai mixed method yaitu PTK misalnya. Paham juga dengan statistika atau teknik analisis datanya seperti apa misalnya. Nah, itu dalam rangka apa? Kepenulisan skripsi. Dan IPK-nya minimal 2. Kalau jenengan kan tidak mungkin ya IPK-nya 2 ya. Tinggi-tinggi kan, Bu? Halo? IPK-nya bagaimana, Bu? Di atas 3. Alhamdulillah. Ya, di atas 3 semua ya. Iya, di atas 3 semua. Oke. Kemudian aktif, tidak sedang cuti kuliah. Nah, pembimbing. Ini kalau saat ini di semester ini nanti sudah ada skripsi, mata kuliah skripsi sudah ngambil belum, Bu? Semester depan jenengan berarti ya? Semester ini, Bunda. Ini semester terakhir kita, Bun. Oh, RPL itu hanya 3 semester? Betul, yang mahir, Bun. Oh ya, yang kemarin sudah mengikuti diklat mahir. Yes. Oh ya. Nah, untuk ini semester terakhir sudah menulis skripsi juga, berarti silakan segera meminta pembimbing. Ya, penyusunannya adalah silakan ajukan dulu proposalnya, kemudian dengan judul ini kira-kira nanti diajukan ke Kaprodi, pembimbingnya saya dapat siapa. Silakan segera ya Bu ya. Sudah mulai hari ini skripsinya? Harusnya sudah mulai hari ini Bun, tapi di grup WA belum dimulai. Entah nanti sore karena jadwalnya masih nanti sore. Oh iya, baik. Oke, begitu ya. Kemudian bagian-bagiannya ini secara general Bu, seluruh jenis penelitian ada ini. Baik itu PTK maupun kualitatif, kuantitatif, diawali dengan pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ada muncul latar belakang masalah, identifikasi masalah, gitu ya. Kemudian ada rumusan masalah. Bentar. Kemudian ada tujuan dan manfaat, gitu. Kemudian
di bagian latar belakang masalah, saya yakin kalau jenengan sudah nyusun PTK, ini sudah paham nggih. Nah, tinggal nanti dikembangkan saja. Kalau kemarin halamannya masih sedikit ya, berarti nanti harus kalau di IPET itu ada ketentuan minimal 50 halaman. Paling minimal 50 halaman untuk halaman intinya. Dari halaman 1 sampai halaman terakhir sendiri, kecuali lampiran ya Bu Ibu ya, itu 50 halaman. Kemudian ada kajian teori. Nah, kajian teori ini isinya adalah kajian teoretik. Dari teori-teori biasanya ngambil dari buku, begitu kan. Kemudian penelitian-penelitian orang lain yang relevan, serta kerangka pikir, ini minimal sekali. Kemudian kalau untuk yang kuantitatif, biasanya akan muncul hipotesis di sini, di bab 2. Kemudian yang bab 3, itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ya tentu saja isinya nanti ada jenis penelitian. Apa sih jenis penelitian yang digunakan dan kenapa? Prosedur penelitiannya bagaimana, langkah-langkahnya. Kemudian sampel dan populasi, itu kalau yang kuantitatif. Kalau kualitatif menggunakan subjek dan objek penelitian. Lalu lokasi penelitiannya di mana. Serta yang paling penting adalah teknik analisis datanya. Nah, teknik analisis data ini nanti bisa berkaitan dengan statistika, Bu. Ada yang namanya statistika inferensi, ya. Inferensi itu berkaitan dengan hipotesis. Dan deskriptif, statistika yang hanya menjabarkan, gitu kan. Oke. Kemudian hasil dan pembahasan ini jadi satu bab. Hasil dan pembahasan ini menjadi satu bab. Tapi kalau saya akan membahasnya satu-satu ya, karena biasanya A itu hasil, B itu adalah A itu hasil, sini. Kemudian B itu pembahasan. Nah, hasil, Ibu, kalau di PTK jenengan mungkin sudah ada hasilnya. Berarti di sini nanti isinya adalah tabulasi data, ya, dari apa yang sudah Ibu kumpulkan. Nah, dan ini dibentuk dalam bentuk tabel, grafik, begitu ya. Dan bukan lagi data mentah, melainkan data yang sudah dianalisis, dikelompok-kelompokkan, ini artinya seperti apa gitu ya. Bukan kemudian data dari misalnya dari sekelas siswa itu jangan 30 semuanya masuk di sini. Tidak. Di sini hanya resumenya saja, ringkasannya. Kemudian di bagian pembahasan. Nah, pembahasan itu membaca hasil penelitian, namun bukan membaca tabel, Bu. Bukan isi dalam tabel angkanya kita bahas dalam bentuk kalimat. Tapi menafsirkan, menjelaskan apa sih maknanya dalam hasil penelitian kita yang sudah disajikan di bagian hasil. Oh, tabelnya seperti ini. Hitung-hitungannya, oh misalnya kelulusan siswa itu 60% gitu. Sudah melebihi KKM dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu maknanya apa, Bu? Bukan lagi oh KKM-nya sekian-sekian, nggak perlu dijelaskan sepanjang itu. Melainkan kita langsung ke pokoknya. Pembahasan artinya kita menafsirkan. Oh, arti dari 60% itu berarti penelitian saya berhasil di siklus keberapa? Siklus pertama baru sekitar 40% anak yang lolos KKM misalnya. Kemudian siklus kedua sampai siklus ketiga bedanya apa? Nah, di situ kan baca hasil. Artinya apa gitu ya, kita bandingkan. Kemudian bandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dalam pembahasan itu kita kan sebenarnya penelitian itu dalam rangka memberikan hasanah baru kepada ilmu pengetahuan. Posisi kita itu di mana, Bu? Setelah kita ada datanya, oh ternyata dengan penelitian orang lain itu perbedaannya seperti ini. Kalau misalnya jenengan ingin menggunakan PTK, berarti oh ini loh, temuan saya yang terbaru itu ini. Saya bandingkan dengan milik orang lain, itu wajib. Dan
di bagian skripsi, baik itu di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ya, itu pasti akan muncul yang namanya referensi, teorinya orang lain. Maka nanti semakin banyak referensi, ya, tapi tentu saja referensi yang relevan tadi ya dan lengkap memiliki unsur ketiganya, itu akan semakin baiklah skripsi kita, Bu. Jangan skripsinya itu 100 halaman tapi tidak mengutip teori dari manapun. Nihil. Itu namanya subjektif, Bu. Penelitian kita ya dari diri kita sendiri. Loh, nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi kita harus semakin banyak membaca literatur. Semakin banyak literatur yang kita baca, semakin banyak kajian teori yang kita kutip, atau teori-teori yang kita kutip, semakin kayalah penelitian kita dengan ilmu pengetahuan. Semakin pentinglah penelitian kita atau skripsi kita untuk dibaca orang lain, bermanfaat, baik itu secara teoritis maupun praktis, kan gitu. Jadi jangan malu-malu untuk mengutip, Bu. Tapi tentu saja mengutip itu kan ada etikanya, ya. Jangan mengutipnya 2 halaman, kan tidak boleh. Ya, harus diparafrasekan dengan kalimat kita sendiri misalnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Simpulan harus sinkron, sesuai gitu ya, dengan tujuan maupun hasil dan pembahasan. Bab 1 dan bab 4. Oh, ada kesinambungan begitu. Misalnya jumlah tujuan. Di sini tujuan penelitiannya ada 1 atau 2. Maka simpulannya jumlahnya harus sama, Bu. Minimal sama. Lebih boleh, kurang jangan. Ya. Kalau 1 ya minimal nanti jadi 1 atau 2 begitu kan di simpulannya. Simpulan itu menjawab tujuan. Oke, ini untuk isi-isi dalam skripsi, Bu. Mungkin ada yang ingin dibahas. Kalau di PTK Ibu-Ibu, apakah sudah seperti ini di Diklat Mahir kemarin? Kurang lebih seperti itu. Jadi. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi kalau misalnya akan diubah ke skripsi ya saya rasa jadi lebih mudah, boleh. Tapi ya ditambahilah referensinya begitu yang lebih terbaru ya, up to date. Begitu untuk ibu-ibu semuanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon maaf, Bunda. Iya, Bu Darmiati, nggih. Ya, dalam menyusun skripsi, dalam melaksanakan penelitian itu hasil akhir atau kuantitatifnya harus 100% ya, Bunda. Karena mohon maaf, dalam penelitian itu harus hasil kuantitatifnya 100%. Nah, di lembaga saya itu post-PAUD, jadi usianya di bawah 5 tahun. Apakah kira-kira mampu untuk hasil 100% tersebut? Karena dalam PTK kemarin, saya menuliskan 100%, tapi hasil yang valid itu tidak 100%. Oh, nah, ini 100% KKM gitu, Bu? Sesuai dengan indikator gitu? Iya. Oh, enggak, tidak. Justru aneh kalau 100%. Saya yakin gini, kalau penelitian itu justru tidak harus 100% ya, Bu. Jarang malahan saya menemukan PTK 100% kok. Gurunya keren sekali kan gitu. Ibaratnya begitu, Bu. Kualitas untuk PTK itu boleh kok sekitar 70% itu boleh, Bu. Jadi artinya siswa yang lulus misalnya KKM atau berhasil dengan indikator yang sudah kita tentukan, itu besarannya 70%. Boleh. Asalkan kita punya referensi yang mendukung, Bu. Kata misalnya, kata Sugianto misalnya ya, itu bahwa kalau PTK itu keberhasilannya adalah 70%. Itu sudah melampaui itu, 71% saja, maka siklus kita kan dinyatakan berhasil, Bu. Nah, kalau 100% ya menggeh-menggeh, Bu, itu nanti berapa siklus kan gitu. Ya. Nah, orang PTK biasanya 3 siklus saja sudah cukup, Bu. Asal jangan 1 siklus. Ya. Minimal 3 siklus lah. Untuk mencapai 100% ya
lama sekali nanti untuk topik bahasan itu kan nggak selesai dong. Masa mau 1 tahun topik bahasanya tidak berubah kan gitu. Gitu. Oke, Bu Darmiati. Terima kasih, Bunda. Oke, sama-sama. Ya, asalkan kita punya referensi ya, Bu. Jadi teori itu penting dan harus kita nanti mengikuti teorinya siapa. Misalnya tadi Prof. Sugianto menyatakan di dalam bukunya PTK itu kelulusannya atau keberhasilannya itu minimal 70% kata. Nah, 70% itu ya kita ikuti. Lah, perkara orang lain nanti mau 80%, 90% silahkan. Wong saya mengikuti referensi yang ini, nanti itu waktu ujian pasti kan ditanyakan, Bu, ngikutin punya siapa? Saya ikutin punya ini. Dari mana ini angka 70%? Saya ikutin punya ini. Boleh. Asal kita punya pendapat, kita punya argumen, kita bisa jelaskan, boleh. Jadi penelitian itu kan beda-beda. Mau misalnya Bu Sri Darmiati ini mau pakai 70%, nanti Bu Nur pakainya 75 ya silahkan. Karena kan tadi saya katakan penelitian itu kan seni. Masing-masing orang pasti punya kecenderungan yang berbeda-beda. Kan gitu. Begitu, Bu. Oke. Ada lagi? Monggo yang lain. Teori itu maka menjadi esensial sekali dalam penelitian. Ya. Kita mengacu pada teori yang mana. Gitu. Oke. Nah, ini kebetulan saya record. Mungkin nanti suatu saat akan saya share di YouTube, Bu. Barangkali saya sudah ada waktu luang untuk upload ya. Nanti bisa jenengan persani kembali gitu di linknya, nanti kapan waktu akan saya share. Oke, karena untuk hari ini waktunya sepertinya sudah habis ya. Silahkan dilanjutkan untuk perkuliahan yang lain. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Nah, monggo Ibu-ibu persiapkan untuk proposal skripsinya ya. Nanti setelah UTS kita akan presentasikan, Ibu-ibu presentasikan dan kita akan bahas satu persatu. Maaf Bunda, mau tanya. Proposal ini yang nanti mau kita presentasikan apakah sekaligus untuk pengajuan skripsi kita nanti, Bunda? Oh, kalau mau sekalian untuk pengajuan skripsi lebih baik. Tapi kalaupun tidak jadi masalah. Tapi kalau bisa sih sekalian aja. Percontohan saja nggak terjun. Ya, kalau bisa sih sekalian biar tidak 2 kali kerja. Kan lebih efisien. Insya Allah. Ya. Itu Bu Nur ya dan kawan-kawan semua. Silakan persiapkan proposalnya mulai dari sekarang. Berapa minimal halamannya saya tidak memberikan batasan, tapi ya jangan hanya 10 lah ya, nanti proposal masa 10 halaman kan lucu. Minimal berapa ya? 20 sampai 30 halaman lah minimal. Ya, gitu nggih. Bab 1 berapa halaman, bab 2, bab 3 gitu. Oke. Nggih, begitu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti kita sambung lagi pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Saya tutup nggih.